Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali walaupun masih dalam suasana BDR. Menindaklanjuti dari pembahasan sebelumnya, yaitu pertidaksamaan linier dan sistem pertidaksamaan linier. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas materi kelanjutannya, yaitu program linier. Jadi bab yang ketiga, program linier. Pada bagian ini kita akan mempelajari aplikasi atau penerapan dari sistem pertidaksamaan linier yang sudah kita bahas sebelumnya. Ini merupakan sebuah mata pelajaran aplikasi dari yang sudah kita dapatkan. Pada kesempatan ini, anak-anak sekalian, kita akan mencoba menerapkan pada sebuah contoh. Dalam contoh ini akan kita jabarkan pembahasan satu demi satu aplikasi atau mata bahasan ini terkait dengan kehidupan sehari-hari, di mana kita biasa familiar menghadapinya. Dalam kasus pertama adalah sebuah contoh dalam sebuah soal cerita seperti berikut ini. Ya, kita bisa lihat soalnya. Akibat dampak COVID-19, seseorang ingin mencoba usaha rumahan dengan membuat roti kukus. Ada dua jenis roti yang hendak ia buat, yaitu roti coklat dan roti keju. Setiap bungkus roti coklat membutuhkan 100 gram tepung terigu dan 30 gram gula pasir. Sedangkan setiap bungkus roti keju membutuhkan 100 gram tepung terigu dan 20 gram gula pasir. Jika bahan baku yang tersedia adalah 4 kg tepung terigu dan 900 gram gula pasir, sedangkan bahan-bahan lainnya dinilai cukup tersedia, dan setiap bungkus roti coklat dijual dengan harga Rp2.000 dan roti keju dijual dengan harga Rp3.000. Nah, pertanyaannya adalah tentukan model permasalahan tersebut. Karena ini adalah dalam sebuah kalimat cerita, kita harus membuat dalam sebuah model matematikanya. Kemudian yang kedua adalah tentukan fungsi kendala atau fungsi pembatas-pembatas yang ada. Yang ketiga adalah fungsi tujuan. Yang keempat, tentukan daerah penyelesaian dari kendala-kendala yang ada. Yang kelima atau E, tentukan nilai maksimum pendapatan yang diperoleh dengan asumsi semua roti terjual semua. Yang terakhir adalah berapa masing-masing roti harus dibuat agar dicapai keuntungan tersebut. Ini adalah salah satu jenis soal program linier yang dituju adalah nilai maksimum. Dalam program linier tidak hanya nilai maksimum, maka sering dikatakan pencarian nilai adalah pencarian nilai optimum. Nilai optimum bisa maksimum, bisa minimum. Pada contoh lain, kita tidak mencari nilai maksimum dari sebuah persoalan. Pada soal ini, karena terkait dengan pendapatan, maka tentunya yang dicari adalah pendapatan yang maksimal yang bisa diperoleh. Pada soal lain, ada sebuah soal yang minimum. Sebagai contoh pada soal ini, Amir memelihara ikan koi di rumahnya. Ikan-ikan tersebut membutuhkan asupan 1.800 gram kalori dan 1.900 gram protein setiap bulannya. Jika pakan cap mawar tiap kilogramnya mengandung 400 gram kalori dan 300 gram protein, sedangkan tiap kilogram pakan cap tuna mengandung 300 gram kalori dan 600 gram protein. Jika harga tiap kilogram pakan cap mawar adalah Rp20.000 dan pakan cap tuna adalah Rp30.000, tentukan biaya maksimum yang harus dikeluarkan agar kebutuhan ikan terpenuhi dan berapa kilogram masing-masing jenis pakan harus dibeli. Nah, dari sini adalah biaya minimum untuk pemeliharaan ikan tersebut untuk membeli bahan pakannya. Jadi ada kalanya sebuah program linier memberikan tujuan akhir nilai maksimum,
seperti yang tadi. Ada juga ada kalanya memberikan tujuan akhir nilai minimum pada contoh soal ini. Nanti tergantung pertanyaannya dia mengarah kemana. Apakah yang ditanya minimum ataukah maksimum. Nah, nanti kita akan belajar lebih jauh tentang itu. Nah, sekarang kita akan bahas satu contoh dulu untuk yang bernilai maksimum. Sebagai contoh pada soal yang tadi, langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah, yang pertama adalah membuat model matematika. Langkah pertama, membuat model matematika. Nah, matematika. Apa yang dimaksud dengan model matematika? Model matematika adalah gambaran secara matematis apa yang akan kita persoalkan dalam sebuah soal cerita di atas. Nah, karena soal cerita di atas itu menceritakan tentang rencana pembuatan roti, maka modelnya adalah dengan memisalkan menjadi X. Ingat, dalam matematika kita biasa menggunakan X dan Y. Sehingga karena roti tadi disebut ada dua roti, yaitu roti coklat dan roti keju, kita misalkan dalam pemodelan adalah X adalah banyaknya roti. Yang pertama adalah roti coklat. Nah, jangan lupa kita tuliskan satuannya. Satuan roti itu apa? Ini menentukan bagaimana hasil selanjutnya. Karena apa? Ketika satuannya berbeda, nanti jawabannya bisa berbeda. Sebagai contoh, banyaknya roti coklat adalah satuannya di sini disebut tadi setiap bungkus. Berarti satuannya adalah bungkus. Nah, kenapa satuan ini menentukan? Karena ketika berbeda satuan, maka jawabannya bisa jadi berbeda. Sebagai contoh, misalkan ternyata setelah dihitung, ternyata nilai maksimalnya X-nya itu dalam pecahan. Misalkan 3,5 atau 3,5 atau 3,7. Nah, di sini kita akan tidak mungkin membuat roti dalam separuh. Mana ada roti separuh laku dijual. Jadi tidak memungkinkan jawabannya. Maka nanti ketika X-nya adalah 3,5, maka dibulatkannya ke bawah. Ya, kenapa ke bawah? Karena ada keterkendalaan jumlah bahan baku yang tersedia. Misalnya 3,5 dibulatkan ke 4. Nanti bahan yang tersedia tidak cukup. Dia hanya cukup untuk 3,5. Nah, demikian sebaliknya kalau untuk persoalan minimum. Ketika diperoleh 3,5, maka tidak boleh dibulatkan ke 3 karena nanti akan ada kekurangan kebutuhan yang harus dipenuhi. Jadi pembulatannya adalah ke atas atau ke 4. Nah, ini yang membedakan dengan satuan. Jadi satuan model harus jelas. Misalkan bungkus, ya bungkus, kalau kilogram, kilogram. Beda dengan satuan kilogram atau satuan liter atau satuan yang sifatnya boleh koma. Maka nanti jawabannya misalkan X yang maksimal atau optimumnya ternyata 3,5, ya sudah, itu adalah jawabannya 3,5. Jadi diperbolehkan. Jadi tergantung kepada modelnya di satuannya menentukan boleh pecahan ataukah tidak boleh pecahan. Nah, untuk satuan-satuan yang tidak boleh pecahan tentu kalian bisa membedakan. Sebagai contoh misalnya satuan roti. Dalam persoalan lain misalkan satuan rumah atau satuan motor atau mobil dan sebagainya, itu tidak boleh mengisyaratkan jawaban yang berupa pecahan. Nah, ini X adalah banyaknya roti coklat. Sedangkan Y adalah banyaknya roti keju. Nah, ini satuannya juga bungkus. Nah, ini yang disebut dengan model matematika. Memodelkan permasalahan soal cerita tadi menjadi roti coklat dimodelkan dengan X, yaitu banyaknya roti coklat. Banyaknya roti keju dimodelkan dengan Y, atau banyaknya roti keju. Nah, berikutnya adalah membuat fungsi kendala. Nah, fungsi kendala ini adalah langkah yang harus hati-hati. Fungsi kendala ini
untuk memudahkan, kita buat tabelnya. Nah, pada kalimat demi kalimat, coba kita perhatikan. Setiap bungkus roti coklat membutuhkan 100 gram terigu dan 30 gram gula pasir. Maka kita bisa buatkan tabelnya seperti ini, misalkan. Misalkan ini adalah roti coklat. Ini adalah roti keju. Ini adalah bahan bakunya yang ke bawah. Yang bahan bakunya adalah terigu dan gula. Nah, kita jabarkan dalam tabel ini. Nah, kita jabarkan. Ketika di kalimat tadi, setiap bungkus roti coklat membutuhkan 100 gram. 100 gram terigu. Nah, ini kita isikan dengan 100 gram. 100 gram. Kemudian gulanya tadi dibutuhkan 30 gram gula. 30 gram gula. Nah, kita perlu tambahan satu baris lagi untuk fungsi kendalanya. Sedangkan harga rotinya tadi nanti kita ini harga, yang ini harga. Ya, jadi tabel yang kita buat kalau variabelnya 2 maka menjadi seperti ini. Barisnya 4, kolomnya juga 4. Ya, yang pertama untuk judul, yang kolom pertama untuk judul, baris pertama untuk judul juga. Nah, kita lihat untuk roti jenis keju. Roti jenis keju itu membutuhkan 100 gram juga tepung terigu. Kemudian gulanya dibutuhkan 20 saja, ternyata 20 gram. 20 gram. Nah, kita lihat pada ketersediaan gulanya, ternyata gulanya dan terigunya tersedia 4 kilo. Nah, kita harus bisa membedakan kilo dengan gram. 1 kilo adalah 1000 gram, sehingga ini kita tulis 4 kilogram atau 4000 gram. Nah, ini untuk yang untuk harga. Maaf, ini naruhnya di sini ya, untuk ketersediaan. Nah, ketersediaannya adalah di sini 4 kilogram atau 4000 gram. Sedangkan untuk gulanya adalah tersedia tadi kita lihat di soalnya adalah 900 gram. Jadi kita tuliskan di sini langsung 900 gram. Nah, untuk harga kita lihat tadi untuk harga roti coklat adalah 2000. Nah, ini harga untuk yang coklat kita isikan Rp2.000. Sedangkan untuk harga roti keju adalah Rp3.000. Nah, ini fungsi kendala masih dalam bentuk tabel, bukan berupa fungsi. Jadi harus kita buatkan fungsinya atau pertidaksamaannya. Nah, dari sini kelihatan terigunya tersedia 4.000 gram. Sementara roti masing-masing membutuhkan 100 dan 100. Maka kita bisa menuliskan dalam sebuah pertidaksamaan. Yang pertama adalah 100 X-nya adalah roti C, roti coklat, ditambah 100 Y. Nah, tidak boleh melebihi dari 4.000 karena ketersediaannya cuma 4.000. Jadi ini lambangnya adalah 4.000 gram. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi, kita buang nolnya 2 sehingga menjadi X plus Y kurang dari
sama dengan 40. Nah, ini persamaan yang pertama. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua adalah gulanya perlu 30 untuk yang roti coklat dan 20 untuk roti keju. Kita tuliskan di sini 30X plus 20Y tidak boleh lebih alias kurang dari 900. Nah, ini juga bisa dibuang nolnya atau dibagi 10 sehingga menjadi 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 90. Nah, berikutnya adalah X tidak boleh lebih dari, tidak boleh 0, tidak boleh negatif. Jadi X-nya harus lebih dari 0, Y-nya juga harus lebih dari 0. Nah, ini adalah fungsi kendalanya. Jadi fungsi kendalanya adalah X plus Y kurang dari 40, 3X plus 2Y kurang dari 90, X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Apa filosofi X lebih dari 0, Y lebih dari 0? Filosofinya adalah X-nya tidak boleh pinjam. Jadi kalau negatif diibaratkan sebagai pinjam. Jadi X-nya harus bikinan dia sendiri. Jadi rotinya harus bikinan dia sendiri. Tidak boleh meminjam atau membeli lagi dari orang lain. Jadi harus dia bikinan dia sendiri. Nah, ini adalah fungsi kendala. Jadi sudah didapat fungsi kendalanya adalah ini. Ya, ini adalah fungsi kendala. Berikutnya, langkah selanjutnya adalah kita disuruh menentukan fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuannya adalah fungsi tujuan kita lihat tadi usaha. Nah, pertanyaannya adalah berapakah nilai maksimum? Berarti tujuannya adalah memaksimalkan keuntungan. Tujuan maksimal karena ini adalah sebuah usaha pembuatan roti. Nah, tujuannya bagaimana? Maka dituliskan dalam Y atau F X, Y dalam Z, maaf. Jadi Z atau tujuannya adalah fungsi dalam X dan Y, yaitu apa? Di mana X-nya tadi dijual dengan harga 2.000. Nah, maka fungsi tujuannya adalah 2.000 X ditambah 3.000 Y, karena harga jual roti keju adalah 3.000 Y. Nah, ini adalah fungsi tujuan, disebut sebagai fungsi tujuan maksimum, karena keuntungan yang diminta. Nah, karena keuntungan jadi maksimum. Jadi fungsi tujuan sudah kita dapatkan. Berikutnya adalah tentukan daerah penyelesaian. Nah, berikutnya adalah daerah penyelesaian. Nah, ini kita kembali ke materi yang sebelumnya, yaitu ketika kita disuruh menggambarkan daerah penyelesaian dari sebuah persoalan. Nah, jadi fokusnya adalah kita akan membuat daerah penyelesaian dari fungsi kendala. Jadi fungsi kendala ini akan menjadi fokus dari kita menggambar daerah penyelesaian. Nah, kita buatkan gambar daerah penyelesaiannya adalah pada kertas berpetak atau kotak-kotak, karena akan lebih memudahkan. Ya, kita buatkan dalam buku kotak akan memudahkan kita. Yang pertama adalah kita tuliskan dulu fungsi kendalanya, yaitu X tambah Y kurang dari 40. Kemudian yang kedua, 3X plus 2Y kurang dari 90. Nah, kita akan menggambarkan dalam sebuah koordinat kartesius. Nah, kita gambarkan.
Kita buatkan sumbunya. Yang ke kanan adalah sumbu X. Ini adalah perpotongannya adalah 0. Yang ke atas adalah sumbu Y. Nah, ingat perhatikan di sini 40. Kalau kita nggak memungkinkan 40, maka kita bisa menskalanya dengan skala 10. Jadi misalkan ini adalah 1 maksudnya 10, 2 artinya 20, 3 30, 4 40, dan seterusnya. Ini skala 10. Jadi ini dalam skala 10. Skala 10. Maka untuk yang pertama, X-nya diperoleh karena X plus Y sama dengan 40, X plus Y sama dengan 40, maka tentunya X-nya adalah 40, Y-nya juga 40. Nah, jadi kita tuliskan dalam koordinat kartesius, X-nya 4, Y-nya juga 4. Nah, ini kita gambarkan dari 4 ke 4 karena mewakili 10 satuan. Nah, ini yang pertama, X plus Y sama dengan 40. Yang berikutnya adalah yang persamaan yang kedua. 3X plus 2Y sama dengan 90. Nah, dari sini kita peroleh 3X sama dengan 90. X-nya adalah 30. Kemudian yang berikutnya adalah 2Y sama dengan 90. Y-nya adalah 45. Nah, kita gambarkan X-nya 30. Ya, X-nya 30, berarti ada di sini 30. Y-nya adalah 45. Nah, Y-nya 45 ada di atas. Ya, ada di atasnya 40. Nah, kita gambarkan. Nah, ini adalah persamaan kedua. Persamaan kedua adalah ini kita tuliskan di sini 3X plus 2Y sama dengan 90. Nah, ingat kita di saat pelajaran kemarin ketika lambangnya adalah kurang dari, maka yang diarsir yang lebih dari agar daerah penyelesaiannya bersih. Maka pada persamaan garis yang pertama kita buat daerah yang bersih yang merupakan penyelesaian, maka yang kotor yang bukan penyelesaian. Ini kemudian yang berikutnya, yang persamaan yang kedua juga demikian. Karena kurang dari, yang lebih dari yang diarsir. Nah, demikian juga untuk yang X dan Y lebih dari 0. X dan Y lebih dari 0, maka untuk X lebih dari 0 adalah yang memenuhi yang sebelah kanan, yang tidak memenuhi yang sebelah kiri. Nah, kita arsir. Berikutnya, yang Y lebih dari 0 adalah yang atas, maka yang tidak memenuhi adalah yang bawah. Nah, jadi daerah penyelesaiannya adalah dibatasi oleh titik O, A, titik B, dan titik C. Jadi, dibatasi oleh bidang O, A, B, dan C. Jadi, daerah penyelesaiannya sudah diperoleh. Ini adalah daerah penyelesaian dari permasalahan tersebut. Nah, berikutnya adalah setelah kita membuat daerah penyelesaian, kita masih ada tugas yang E. Nah, tentukan nilai maksimum pendapatan yang diperoleh dengan asumsi semua terjual. Nah, salah satu cara untuk menentukan nilai maksimum adalah menggunakan tabel penyelidikan. Kita buatkan tabel yang kiri adalah nilai
titiknya, titik O, kemudian titik A, titik B, titik C. O adalah 0,0, A adalah berapa anak-anak di sini? A tentunya adalah 3,0, 3,0. B, nah titik B ini adalah titik perpotongan antara garis. Nah, kalau gambarnya benar, ini titiknya sudah kelihatan nih. 1 sama 3. Nah, apakah betul nilai 1,3 itu? Nah, kita bisa ceknya dengan menggunakan sistem eliminasi. Persamaan pertama adalah tadi X plus Y sama dengan 40. Persamaan kedua adalah 3X plus 2Y sama dengan 90. Nah, ini kita kalikan biar sama, atas kali 2, bawah kali 1, sehingga diperolehlah 2X plus 2Y sama dengan 80. Ingat 40-nya dikalikan 2 jadi 80. Bawahnya adalah 3X plus 2Y sama dengan 90. Nah, kita kurangi. Nah, 2Y-nya